Halo semuanya yang baru pertama kali ikut webinar kita. Salam kenal ya, aku Lintang. Semoga semoga hari ini semoga hari ini webinarnya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman terapkan untuk bisnis teman-teman agar teman-teman bisa sukses online. Nah, jadi bagi yang belum tahu, kami Dewa Web eh, mempersembahkan Dewa Talks, yaitu webinar gratis untuk kalian semua. Nah, di webinar Dewa Talks ini, kita membahas mengenai website development, SEO, SEM, digital marketing, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis kamu atau hal-hal yang kira-kira bisa bisa membantu bisnis kamu untuk lebih berkembang lagi. Nah, semoga dengan adanya webinar hari ini dan webinar selanjutnya, teman-teman bisa berkembang lagi, lebih baik lagi untuk bisnis teman-teman, dan juga kami berharap kami bisa menjadi partner kalian untuk sukses online ya teman-teman. Nah, mungkin aku mulai aja ya. Halo semuanya, udah mulai dari tadi, cuman ini yang lebih resmi ya. Oke, halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang di webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Talks. Sebelumnya, yang belum kenal aku, perkenalkan aku Lintang, aku dari Dewa Web, dan hari ini kita akan membahas mengenai cara jualan online untuk bisnis baru. Nah, hari ini yang akan membahas topik ini adalah Pak Ryan Kristomulyono, founder dan CEO dari Topidev. Nah, Pak Ryan sendiri sudah memulai berjualan secara online, Pak Ryan sendiri sudah menggeluti bidang ini lebih lebih dari 10 tahun untuk membantu para pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka. Nah, contoh-contoh klien yang udah pernah di-handle oleh Pak Ryan ini seperti BCA, Indosat, Astra, dan Garuda Indonesia. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya mendengar materi yang dibawakan oleh Pak Ryan. Halo semuanya, apa kabar? Semuanya teman-teman dengar suara Pak Ryan dan lihat kamera Pak Ryan nggak? Bisa dengar suara saya? Hai, Pak Joko dan Nias. Halo semuanya, Edi, Erwin. Oke. Alright. Oke, without any further ado, aku persilakan Pak Ryan untuk membawakan materi untuk teman-teman. Silakan Pak Ryan. Oke, saya share screen-nya saya dulu ya, Boleh Pak. sebentar. Bisa Oke. lihat screen-nya saya? Teman-teman bisa lihat teman-teman screen-nya Pak Ryan? Bisa. Bisa Oke, udah ya? aman Pak. Oke. Silakan Pak Ryan. Terima kasih Lintang, terima kasih Ya. Dewa Web udah mengundang saya ke Dewa Talks. Ini adalah acara yang paling hits untuk belajar mengenai semua yang berhubungan dengan digital, dan kita juga masuk ke era yang baru. Jadi it's very helpful. Menurut saya ini sangat membantu. Saya udah ikut beberapa kali Dewa Talks dari pembicara-pembicara yang lain, udah membahas selalu memberikan ide. Jadi mudah-mudahan dalam sesinya saya kali ini saya juga bisa memberikan ide kepada teman-teman untuk berjualan atau untuk memasarkan bisnis kita secara online. Kenapa? Karena saat ini suka nggak suka, mau gak mau, kita semua masuk ke dunia online. Untuk yang dengerin secara live, berapa banyak dari Anda yang bekerja di rumah? Saya lihat dulu di sini ada polling. Oke. Kebanyakan adalah mahasiswa. Wah, ada mahasiswa, ada karyawan, ada pemilik bisnis, ada freelancer juga. Datangnya dari banyak kota, ada dari luar, lainnya di Pulau Jawa, 30% dari Jakarta apa yang banyak. Dan range umurnya, wow. Oke, kebanyakan yang masih muda, that's good. Saya juga masih muda, saya masih 17 tahun. Saya berharap 17 tahun yang lalu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih sudah ikut hadir dalam webinar pada siang hari ini di Dewa Talks. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin dari teman-teman banyak punya pertanyaan juga, atau ini adalah topik yang paling hangat, yang paling banyak dibicarakan untuk saat ini. Bagaimana caranya kita berjualan di bisnis online. Terutama untuk Anda yang baru bisnisnya, atau Anda yang bukan bisnisnya baru, tapi bisnisnya udah lama tapi baru masuk ke dunia online.
gimana sih caranya? Karena di era yang sekarang kita masuk ke masa yang baru, disebutnya orang-orang bilangnya adalah the new normal. Apakah itu new normal? Seperti apa? Dan bisnis kita apakah kita perlu mengadopsi dari new normal ini atau tidak? Jawabannya adalah tentu saja iya. Karena dengan new normal yang ada sekarang, uh, semua bisnis berubah, semua tantangan-tantangan yang kita hadapi berbeda, bagaimana kita menjalankan sehari-hari juga berbeda. Jadi untuk kita di bisnis yang mau mulai usaha, sekarang adalah masa-masa yang paling bagus. Nanti saya kasih tahu kenapa ini adalah masa-masa paling bagus. Sebelumnya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Randy Sumyono, saya membantu pembisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saya adalah founder dan CEO dari TofiDev. TofiDev adalah digital agency, kita bantu bisnis untuk masuk ke dunia online. Saya juga founder dari Tofi Institute. Tofi Institute adalah tempat belajar, pembelajaran mengenai digital marketing khususnya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar mengenai digital marketing bisa buka di tofiinstitute.com. Dan saya juga menulis buku yang judulnya adalah Digital Marketing Concept. Buku ini diterbitkan tahun 2018 lalu, di mana saya membahas mengenai konsep dasar dari pemasaran digital, pemasaran online. Untuk teman-teman yang mau belajar mengenai online, apa itu pemasaran online, mungkin bisa cari bukunya di Gramedia. Saat ini lagi ada promo Gramedia, kalau saya nggak salah kemarin saya lihat untuk Gramedia yang bulanan, jadi Anda bisa baca semua buku yang ada di Gramedia dan buku digital marketing concept ada di dalamnya. Jadi untuk yang tertarik bisa buka di Gramedia online. Saya juga adalah inisiator satu acara yang namanya adalah SEOCon. SEOCon adalah satu konferensi SEO terbesar di Southeast Asia. Saat ini kita bikin acara di bulan Februari kemarin. Ada 25 expert, 25 narasumber yang berbagi mengenai mengenai SEO dan digital marketing. It's good karena acaranya juga berlangsung tepat sebelum COVID-19, jadi saya masih bersyukur bisa diadakan di tahun 2020 ini. Kita lihat apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang karena bisnis event, membuat event dengan satu lokasi, ada Dewa Web juga salah satu sponsor dari SEOCon. Kita having fun, kita networking, tapi sekarang kita terbatas. Di satu sisi terbatas, di sisi lain sangat excited karena kalau kita lihat misalnya contohnya dari sekarang ini ada yang dari Jakarta, Tangerang, Bandung, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, dan dari daerah lain di luar dari Jakarta. Ini membuat kesempatan yang sangat bagus karena saat ini semua orang dari seluruh Indonesia bisa bergabung secara online, belajar konten-konten yang tadinya cuma bisa dinikmati oleh mereka yang ada di Jakarta doang, sekarang bisa dinikmatin sama semua orang. Dan bukan hanya itu aja, tapi seluruh dunia pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau dulu kita mesti ke Amerika untuk belajar, sekarang semuanya online. Dan semuanya mengaksesi juga menggunakan online. So it's a good thing. Jadi ini adalah acara yang saya laksanakan 2020. Untuk TofiDev sendiri kita mulai dari 2011, kita udah bantuin banyak bisnis dari small, medium, sampai large company. Kita bantu mereka untuk masuk ke dunia online, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu mereka tingkatkan. Dan tujuan goal saya dalam mengadakan webinar kali ini, mudah-mudahan dari teman-teman semua bisa mendapatkan 3 kali lipat, 10 kali lipat, atau 50 kali lipat hasil yang lebih besar daripada yang sudah dijalankan sekarang dengan ide-ide yang bisa Anda temukan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya kertas, belum punya buku catatan atau notes, silakan ambil sekarang karena supaya nggak ketinggalan apa yang akan dibagikan. Kalau dapat ide, dapat aha, bisa langsung dipraktekkan ke dalam bisnis teman-teman. Terutama untuk Anda yang saat ini yang ikut dalam webinar kali ini, untuk yang sudah punya bisnis atau yang baru memulai bisnis. Pengen tahu dong, coba kasih tahu di chat siapa yang sudah punya bisnis atau siapa yang baru memulai bisnis. Biar saya bisa kasih, saya nggak melakukan polling. Karena di sini ada banyak mahasiswa, karyawan, pemilik usaha,
pemilik usaha ada 28% dari total yang hadir. Saya mau tahu berapa banyak yang pemilik usahanya baru atau lama, atau sudah baru mau mulai, belum bisnis orang tua, ada jualannya sayuran, baru mau mulai bisnis makanan is very big untuk saat ini, rising, growth-nya, pertumbuhannya sangat besar, terutama dalam 2-3 bulan terakhir. Semua yang baru bisa belajar masak, masakannya enak, dipuji semua, satu rumah langsung buka restoran. Ada yang begitu? Baru mulai bisnis, sudah punya bisnis, baru mau mulai bisnis juga, oke. Baru sudah punya bisnis, baru mau mulai online, berarti sebelumnya mungkin belum. Baru riset dan mau mulai, that's good. Ada dari IG, Dapur Serasa, baru mau mulai bisnis, sudah mulai bisnis, udah mulai dari tahun 2016, ada bisnis snack, belum ada 1 tahun, ada yang fashion baru. So, kita punya banyak range-nya, jadi dari yang sudah punya bisnis sampai yang belum punya bisnis, sampai yang baru berpikir mau mulai bisnis. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan, saya bisa membagikan insight kepada Anda, apa yang harus Anda lakukan untuk memulai bisnis barunya Anda. Oke, sudah siap untuk mulai? Wow, ada bisnis laundry dan akan mulai bisnis sabun cair cuci tangan. Wow, nice. Oke, tantangan apa yang kita hadapi saat ini untuk kita mulai bisnis? Sebelum kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita mau lihat dulu tantangannya apa. Untuk saat ini, kita masuk ke era yang sangat menarik karena nggak ada satu orang pun di dunia yang mengerti apa yang kita hadapi saat ini. Literally, semua orang menjadi expert, semua orang menjadi nggak ngerti apa-apa, karena keadaan yang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kalau kita lihat, kenapa saya bilang nggak ada orang yang ngerti? Karena bagaimana cara kita menanggulangi kejadian yang terjadi saat ini, kita pun nggak tahu apakah yang kita lakukan benar atau enggak. Di Indonesia khususnya, kita yang menjalani sehari-hari di Indonesia. Di Indonesia kita pakai jalurnya adalah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Apakah itu yang paling bagus? Belum tahu, nggak tahu juga apakah efektif atau tidak. Ada yang bilang lebih baik lockdown, ada yang bilang lebih baik dibiarin aja, ada yang bilang harus nggak boleh traveling kemana-mana, dan segala macam. Dan itu terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Contohnya adalah ini ada informasi mengenai herd immunity. Mungkin Anda pernah dengar kata-kata herd immunity. Ada yang bilang untuk melewati COVID-19 ini kita pakai herd immunity, artinya dibiarkan, dilonggarkan keadaan seperti biasa aja. Dan ini dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya Sweden, yang saya tahu juga di India menggunakan herd immunity untuk menanggulangi keadaan seperti ini. Di sisi lain, ada yang bilang pakai masker. Sekarang kita di mana-mana kita harus pakai masker. Beberapa malahan udah bilang pakai face shield. Okay? Apakah itu benar atau enggak? Enggak tahu juga. Karena setiap negara punya persepsinya masing-masing. Beberapa saat yang lalu saya ada kenalan yang tinggalnya di Belanda. Di Belanda itu dibilang yang pakai face masker itu hanya orang-orang yang sakit aja. Kalau kita sehat, kayak saya sekarang nggak ada masalah apa-apa, saya nggak batuk, saya nggak sakit gitu ya, daya tahan tubuhnya lagi tinggi, rajin sepeda, mungkin di sini juga lagi pada demam sepeda, lagi sehat banget, jadi nggak usah pakai masker. Benar atau enggak? Well, kita nggak tahu apakah benar atau enggak. Yang pasti adalah kita harus ngikutin peraturan yang ada di negara kita, which is pakai masker dan jaga jarak. Itu adalah yang kita lakukan di Indonesia. Di negara lain itu enggak, beda-beda. Kalau kita kebetulan kita tinggalnya, yang dengerin ini mungkin dengerin dari Singapura punya cara tersendiri, Malaysia punya cara sendiri.
ini membuat memastikan bahwa nggak ada orang yang ngerti mengenai keadaan kita saat ini. Semua masih meraba-raba, semua masih mencoba mencari tahu apa yang bisa kita apa yang bisa dilakukan. Kenapa hal ini penting? Nanti saya kasih tahu alasannya. Kenapa ini kita penting untuk mengerti untuk saat ini. Dan kita juga dibilang kita masuk ke daerah krisis. Wah, ini lagi krisis global. Pertanyaannya adalah yang mana yang krisis? Apakah semua dunia krisis? Jawabannya adalah iya dan tidak. Kalau saya ada screenshot beberapa saat yang lalu saham dari Facebook pada saat bulan Maret, pada saat kita mencapai peak keadaan COVID-19, memang keadaannya adalah krisis dari saat mereka saham di sini adalah sekitar 220, mereka sempat turun ke 150-an, 140, 150. Oke. Tapi dalam waktu 3 bulan mereka udah balik lagi ke normal. Bukan hanya Facebook yang menghadapi masalah seperti itu atau keadaan seperti itu, ada juga Domino's Pizza. Yang suka makan pizza pasti tahu, pernah dengar namanya Domino's Pizza. Domino's Pizza saat ini mereka punya stock price yang paling tinggi sepanjang sejarahnya mereka. Kenapa? Karena keadaan COVID-19. McDonald's juga menghadapi hal yang sama, dan di Indonesia pun kalau Anda suka ngeliatin investasi pasar saham dan segala macam, kita sudah kembali atau sudah mulai lebih baik keadaannya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini membuat kita ngelihat keadaan krisis yang ada saat ini, apakah benar-benar krisis atau enggak. Karena pada kenyataannya orang-orang masih bisa melakukan ekonomi, dan kita saat ini di Indonesia kita lagi dipaksa untuk ekonominya menjadi normal kembali dengan mengadakan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, disuruh mulai aktivitas, mau mulai buka, restoran mulai menerima pelanggan dan segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ekonomi terus berjalan. Dan ini membuat kita bertanya-tanya apakah benar ini adalah financial crisis atau apa yang terjadi di dunia kita. Tapi satu hal yang saya tahu, yang saya mengerti adalah selalu ada opportunity pada saat kita menghadapi krisis. Jadi kalau kita keadaan sekarang ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk melihat opportunity, untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana. Dan dari beberapa krisis yang sudah dilewati beberapa tahun terakhir, 20-30 tahun terakhir, kita menemukan banyak bisnis malahan rising atau growing pada saat mereka menghadapi krisis. Ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang ditemukan, mereka grow atau mereka mulai pada saat krisis terjadi. Jadi pada saat sekarang ini adalah masa yang paling bagus untuk Anda mulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis baru dengan cara yang baru. Sekarang adalah waktu yang paling bagus. Kenapa saya bilang sekarang ini waktu yang paling bagus? Dari tadi saya udah ngomongin keadaannya itu seperti apa, nggak ada yang mengerti. Kenapa hal ini menjadi bagus untuk kita semua? Karena semua di-reset untuk memulai kembali. Kalau kita perhatikan pada saat keadaan sekarang ini, semua bisnis, baik perusahaan besar, perusahaan kecil, tools-nya cuma satu untuk melakukan pemasaran, yaitu internet. Yaitu bagaimana kita menggunakan online. Sekarang mau perusahaannya perusahaan multinational company atau perusahaan yang baru memulai, startnya mereka mereka mulai dari sosial media mungkin. Okay? Mereka harus punya Instagram account. Dan Instagram account, baik yang perusahaan besar atau perusahaan yang kecil, semuanya mulai dari Instagram account yang sama. Hal ini membuat kita punya kesempatan yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena bukan lagi yang perusahaan besar bisa punya tempat yang besar, punya resource yang besar. Of course, mereka masih punya tempat yang besar, mereka punya resource yang banyak, resource yang bagus, mereka bisa pakai pihak ketiga yang lebih yang punya strategi yang lebih bagus dan seterusnya. Tapi di sisi lain, Anda punya kesempatan yang sama. Kalau Anda punya ide, Anda bisa bikin konten, Anda bisa memikirkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Kita bisa berkompetisi head to head sama perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi lebih menarik kan? Sekarang ini semuanya punya keadaan yang sama,
dimanapun Anda berada, mau bikin usaha di sini tadi banyak yang buka toko makanan. Well, toko makanan sekarang bisa mulai dari rumah, tinggal beli botol kosong 1 literan, terus buka di marketplace, langsung jualan kopi kekinian, black coffee, kopi susu kekinian, dijual per liter. Oke. Dan itu dilakukan oleh bukan cuma orang-orang di rumah, tapi semua perusahaan melakukan hal yang sama, dari yang hijau, oke, sampai yang franchise yang memberikan janji-janji. Semua perusahaan menggunakan hal yang sama dan semuanya menggunakan metode yang sama, yaitu bagaimana mereka meleverage penggunaan online, penggunaan internet untuk bisnisnya mereka. Jadi untuk Anda yang mendengarkan webinar kali ini adalah kalau Anda belum convince untuk masuk ke dunia online, ini adalah masa yang paling bagus untuk Anda yakin bahwa oke, kita harus masuk ke dunia online. Cuman pertanyaan yang paling besar yang ditanyakan, yang saya ketemukan adalah apa yang harus kita lakukan? What you need to do. Dan dalam webinar kali ini, saya akan memberikan 3 rahasia bagaimana kita bisa memulai bisnis secara online. Untuk Anda, khususnya Anda yang baru mau mulai masuk, untuk Anda yang sudah mulai, Anda juga bisa menggunakan strategi-strategi yang sama dari yang akan saya bagikan. Waktunya yang terbatas, jadi saya nggak bisa bagikan panjang kali lebar juga. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa masukkan di kolom chat. Nanti diskusi sehabis sesinya saya bisa masih ada waktu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Dan tentu saja di masa yang sama semua informasi-informasi mengenai bagaimana membuat bisnis online, bagaimana kita memasarkan secara online, Dewa Talks adalah salah satu tempat di mana Anda bisa belajar dari banyak sumber untuk mengerti atau untuk belajar bagaimana caranya memulai pemasaran secara online khususnya. Oke, jadi kita sudah siap untuk mulai? 3 rahasia bagaimana kita memulai bisnis secara online. Ada 3. Yang pertama adalah build your existence online. Yang kedua adalah content to share your message. Yang ketiga adalah being found online. Kita akan bahas satu persatu. Build your existence online. Bagaimana caranya kita untuk membangun eksistensinya kita di dunia online? Hal ini sangat penting karena di dunia kita berada saat ini, semuanya mengakses informasi melalui satu layar yang sama. Baik Anda itu adalah presiden, sampai Anda adalah driver online, sampai Anda adalah yang di pinggir jalan misalnya, kita mengkonsumsi di layar yang sama. Aplikasinya pun sama. Aplikasinya saya menggunakan Facebook, Anda menggunakan Facebook, Presiden menggunakan Facebook. Mereka menggunakan Instagram, Anda pakai Instagram. Anda pakai web browser, mereka pakai web browser. Kita semua mengakses dari layar yang sama. Mungkin beberapa dari Anda mengakses webinar ini dari handphone, ada yang dari komputer, oke, dari desktop. Tapi sebesar-besarnya komputer Anda, ya komputer Anda paling besar adalah 27 inch mungkin Anda yang masih pakai. Tapi kebanyakan dari kita pakai laptop 13 inch yang paling banyak digunakan saat ini. Dan dari layar tersebut kita membangun eksistensinya kita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang yang mengakses layar yang sama bisa mengakses informasi yang kita punya. Karena tanpa kita memberikan kepada mereka tempat atau wadah untuk mereka bisa mengakses informasinya kita, mereka nggak bisa ketemu sama kita. Mereka nggak bisa ngelihat siapa kita dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun. Mulainya dari mana? Well, satu-satunya cara untuk kita mulai untuk sebuah bisnis, kalau kita mau mulai bisnis, mulainya adalah dari website. Bagaimana kita punya sebuah website yang bisa diakses sama orang-orang untuk melihat siapa sih Anda, produk apa sih yang Anda jual, kenapa harus menggunakan bisnisnya Anda. Kebanyakan bisnis nggak punya
nggak punya tempat di mana orang-orang bisa mendapatkan informasi yang proper atau informasi yang meyakinkan. Dan disitulah di mana website itu masuk untuk memberikan trust, membangun trust-nya Anda. Mungkin beberapa dari Anda, saya lihat di polling, ada banyak yang belum punya website. Pertanyaan yang paling gampang adalah, yang paling banyak ditanyain, masih butuh nggak sih punya website? Butuh nggak sih nih? Dan kebetulan yang meng-host acara ini adalah Dewa Web. Butuh nggak sih pakai Dewa Web? Butuh nggak sih kita beli domain, beli hosting sama Dewa Web? Itu kan cost. Setiap tahun kita harus bayar ke Dewa Web. Paketnya banyak lagi. Saya aja bingung mesti pakai paket yang mana. Jadi gimana nih untuk membuat websitenya? Dan apakah masih proper nggak? Masih penting nggak sih kita punya website? Bukannya lebih baik kita mulai bisnis? Saya mulai bikin dari Instagram aja deh. Bikin Instagram kan gratis. Bikin dari Facebook aja deh. Facebook kan gratis. Atau saya pakai marketplace yang hijau, yang orange, yang merah. Pakai yang itu aja deh. Kan itu mereka masih gratis. Pertanyaannya adalah, perlu nggak sih kita masih punya website? Jawabannya adalah, kalau bisnisnya Anda ingin bertumbuh dengan lebih besar, lebih cepat, maka Anda ingin memiliki sebuah website. Buat website yang sederhana. Misalnya untuk company, kalau website Anda adalah perusahaan, maka Anda buat website company profile. Kalau misalnya bisnis Anda adalah jualan online, bikin website yang sederhana, bisa menggunakan WooCommerce misalnya, atau WordPress WooCommerce, untuk display produk-produknya Anda. Kenapa website jadi bagian yang penting? Karena dengan memiliki website, orang-orang bisa lebih trust dengan brandnya Anda, dengan bisnisnya Anda. Mereka tahu bahwa Anda benar-benar membuat bisnis. Gak cukup untuk punya Instagram account aja. Kenapa? Kecuali kalau Instagram account Anda adalah verified account. Verified account artinya yang ada biru-birunya itu, verified. Maka orang bisa trust dengan bisnisnya Anda. Oh, kalau saya beli dari bisnis ini, bisnisnya real, bisnisnya oke. Karena berapa banyak dari Anda yang kalau pengen beli barang, pengen lihat membeli suatu produk, terutama produk-produk yang belum dikenal gitu, baru kenal. Oh, saya ngeliat iklannya, saya lihat ada yang refer, saya lihat ada yang mention tentang bisnisnya, atau mention tentang produk tertentu. Terus ngelihat yang, ini bener gak sih websitenya, atau produknya bener gak sih, barangnya bakalan dikirim gak sih, barangnya kualitasnya bagus gak. Nah, semua informasi atau semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang ada di benak customer kita. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa push atau kita bisa membagikan informasi kepada mereka adalah menggunakan website. Oke. Saya nggak tahu ini kenapa pollingnya keluar terus. Jadi punya website adalah satu bagian yang sangat penting untuk bisnisnya kita, untuk memberikan informasi-informasi mengenai perusahaan kita. Dan keuntungannya dari website adalah website salah satunya own property di dunia online. Kalau yang lainnya kita menggunakan sosial media, kita menggunakan marketplace, kita itu nyawa. Maksudnya nyawa, bukannya nyawa. Kita itu numpang ke tempatnya mereka. Dan tahukah Anda, kalau setiap sosial media atau setiap marketplace, mereka punya peraturan-peraturan tersendiri. Anda nggak boleh melakukan A, Anda nggak boleh melakukan B, Anda nggak boleh melakukan C. Produk-produk yang boleh dijual adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kalau Anda yang udah menjalankan bisnis, pertanyaannya adalah, apakah Anda baca atau enggak peraturan-peraturan mereka? Anda baca nggak tuh terms and condition-nya Instagram? Nggak boleh post sesuatu yang berbau sara, lalu foto-fotonya dibatasi, apa yang bisa dilihat, hashtag yang digunakan itu apa. Kenapa hal itu terjadi? Karena masing-masing platform punya peraturan dan mereka menjaga bisnisnya mereka sendiri. Kalau kita sebagai orang yang membuka di sosial medianya mereka, maka kita mau gak mau kita harus patuh sama peraturan mereka. Berbeda dengan websitenya kita. Kalau websitenya kita sendiri, maka kita bisa melakukan apapun dalam websitenya kita. Kita mau kasih promo yang super menarik, misalnya diskon 90%. Benar-benar kasih diskon 90%. Mungkin di beberapa tempat kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Atau kalau kita ngomongin tentang diskon, jangkauan kita lebih kecil.
Nah, website adalah salah satunya tempat di mana kita bisa mengeksplor bisnis kita dengan lebih besar. Semakin banyak pengunjung yang masuk ke website kita, maka bisnis kita akan semakin besar. Jadi itu adalah keuntungannya kita punya website. Apakah kita masih perlu memiliki sebuah website? Jawabannya adalah harus, wajib, mesti, kudu. Apalagi kalau misalnya kita adalah di bisnis, di real bisnis, maka kita harus punya satu website tempat di mana orang-orang bisa mengakses informasi-informasi mengenai kita. Dan di sisi yang sama, kita perlu di saat yang sama kita perlu untuk ngebangun eksistensinya kita. Okay? Bagaimana caranya kita membangun eksistensinya kita? Kita masuk ke yang kedua, yaitu content to share your message. Saat ini kita masuk ke dunia konten. Tadi saya udah bilang kita mengakses layar yang sama. Yang kita akses apa? Yang kita akses adalah konten. Semua bisnis punya peluang yang sama. Yaitu mereka membuat konten dalam 4 jenis konten yang kita punya di dunia internet, yaitu teks, video, gambar, dan audio. Semua bisnis cuma punya 4 opsi ini. Jadi mereka bikin kontennya ya, kalau nggak artikel ya video, kalau nggak ya gambar, ya kalau nggak audio. Nggak ada yang bisa bikin selain dari 4 jenis konten ini. Nggak eksis di dunia online. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita berada di hadapan dari orang-orang yang sesuai dengan target audiensnya kita atau yang akan membeli produk-produknya kita. Salah satunya cara untuk kita berpromosi di dunia online adalah kita memikirkan yang namanya targeted message. Karena konten yang kita bisa bikin nggak terbatas dan konten yang ada di dunia internet ini sangat banyak. Setiap jam, setiap hari ada banyak konten-konten yang dibuat sama orang-orang, sama perusahaan-perusahaan. Contohnya kayak webinar kali ini, di saat yang sama saya punya undangan untuk mengikuti webinar di tempat lain. Ada 2 atau 3 yang masuk ke inbox saya, kasih tahu, kita punya webinar ini loh, kita punya webinar ini loh. Di era sekarang semuanya membuat webinar. 2 jam webinar, 1 jam webinar, 1,5 jam webinar, siang, malam, pagi. Anda buka di Instagramnya Anda, itu kalau malam Anda liatin yang live itu banyak banget sekarang. Mungkin ada 7 atau 8 dari Anda follow itu melakukan Instagram live, bikin video, bikin konten. Karena banyak konten yang ada di luar sana, suka nggak suka, mau nggak mau, maka Anda harus satu membuat konten juga. Yang kedua adalah Anda nggak bikin konten untuk semua orang. Anda bikin konten untuk target audiensnya Anda. Membuat konten itu sangat penting untuk bisnisnya Anda untuk saat ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah Anda harus berpikir membuat konten itu adalah untuk merubah dari visitor menjadi customer. Bagaimana caranya rubah dari visitor jadi customer? Ya bikin kontennya adalah ditargetin untuk calon pelanggannya Anda, calon customer-nya Anda. Kalau Anda bisnisnya adalah misalnya digital marketing, ya Anda bikin konten mengenai digital marketing. Bagaimana cara promosi, bagaimana caranya kita memasarkan secara online. Suka nggak suka kita bikin konten-konten seperti itu. Dan kita targetkan kepada orang-orang yang sesuai dengan target audiens kita. Contohnya, misalnya di tempatnya saya di Tofidev. Di Tofidev kita bikin konten nggak? Tentu saja kita bikin konten. Kita targetin kepada siapa? Kita targetin kepada perusahaan yang mau masuk ke dunia online. Kan mau masuk ke dunia online ini banyak. Ada yang perusahaan baru, perusahaan besar, perusahaan menengah, semua mau masuk ke dunia online. Tapi tantangan masing-masing perusahaan ini berbeda. Untuk mereka yang baru, maka mereka punya tantangannya A. Untuk yang sudah berjalan dan mereka baru mau masuk ke dunia online, maka tantangan mereka B. Nah, konten yang kita bikin, kita sesuaikan dengan target audiensnya kita. Kita lagi mau promosiinnya ini untuk siapa? Siapa yang siapa yang bakal mendengarkan pesannya kita, message-nya kita. Okay? Balik lagi goals-nya adalah kita bikin konten untuk merubah dari visitor menjadi customer. Dan perjalanan untuk merubah dari visitor menjadi customer bukannya langsung, bukannya instan. Nggak pernah yang namanya instan langsung kita bikin konten langsung booming. Okay? Dan ini adalah banyak
kesalahan dari pemasar-pemasar yang baru mulai. Mereka berharap konten yang mereka itu jadi viral, dibicarakan oleh orang-orang di mana-mana. Bisa nggak 1:1 juta? Kalau Anda adalah 1 dari 1 juta, maka good for you. Tapi 999.999 kontennya akan biasa aja. Anda bikin konten, dibikin bagus, rapi, nggak ada yang datang, nggak ada yang lihat, nggak ada yang sharing kontennya Anda. Dan saya kasih tahu gimana caranya supaya bikin kontennya itu jadi banyak orang yang mengenal bisnisnya Anda. Bagaimana membuat konten yang viral, bagaimana membuat konten yang jadi dibicarakan oleh banyak orang. Jawabannya cuma satu, yaitu konsisten. Apa maksudnya dengan konsisten? Bikin konten itu nggak bisa seminggu sekali. Bikin konten itu nggak bisa cuma sekali seminggu terus udahan. Okay? Bikin konten setiap hari kalau Anda Anda benar-benar pengen masuk ke dunia online. Bikin konten setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari seminggu. Bikin artikel, bikin video, bikin audio, atau apapun yang Anda gunakan untuk membangun konten. Karena dari konten-konten yang Anda buat secara berkala, orang-orang akan bisa mulai mengenal siapa Anda. Anda mulai diperhatikan oleh orang-orang. Karena konsistensinya Anda dalam membuat konten. Saya juga melakukan hal yang sama. Kalau Anda suka mendengarkan podcast, saya punya podcast namanya Indonesia Digital Marketing Podcast. Anda bisa subscribe. Podcast itu saya bikin setiap hari. Jadi setiap hari selalu ada episode baru membahas mengenai digital marketing. Dan itu adalah trialnya saya atau percobaannya saya untuk membuktikan seberapa banyak konten yang kita bisa bikin. Saat ini udah episode ke sekitar 230 something atau 240 kalau saya nggak salah. Setiap hari, jadi udah sekitar 7-8 bulan saya bikin konten setiap hari tanpa promosi, tanpa dipromosikan atau tanpa saya bicarakan di sosial media atau saya bicarakan di database-nya saya. Oh, kita ada podcast, dengerin. Enggak, semuanya dilakukan secara organik. Kalau Anda lihat di dunia online, di podcast, Spotify ataupun di Apple Podcast, itu udah masuk di bagian bisnis atau di bagian marketing. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena konsistensi dalam membangun sebuah konten. Dari konten-konten yang saya bangun, dari podcast tersebut, ada beberapa yang ngajakin untuk webinar, ada beberapa yang ngajakin untuk kerjasama, ada yang menjadi klien, mau tahu lebih lanjut, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana caranya kita membangun bisnis pada saat dari konten. Jadi kalau Anda ingin membuat konten, salah satunya cara adalah konsisten membuat konten. Kontennya yang, tapi tentu saja nggak bikin konten yang kesalahan yang banyak dilakukan orang adalah, yaudah katanya harus bikin konten secara konsisten. Ya udah bikin konten tiap hari, tapi nggak dipikirin kontennya. Nggak gitu juga. Jadi kalau Anda pengen bikin konten, Anda ingin berkembang di dunia online, maka konten yang Anda bikin, Anda harus bisa memecahkan solusi untuk beberapa orang. Hanya perlu beberapa orang, nggak perlu semua orang. Bikin konten yang memecahkan solusi untuk beberapa orang. Oh, konten saya targetinnya adalah yang mau beli produknya saya ini adalah misalnya makanan. Makanannya apa? Oh, saya jualannya itu makanan frozen food misalnya. Frozen foodnya apa? Frozen foodnya mungkin Indonesian food. Jadi banyak beberapa yang kepikiran sama saya sekarang. Ayam goreng misalnya, ayam goreng di frozen, ayam goreng kuning. Gimana caranya untuk merubah dari orang-orang, Anda membuat konten untuk orang-orang yang suka ayam goreng kuning. Konten jenis apa yang bisa Anda bagikan, lalu apa masalah apa yang mereka hadapi. Anda bikin konten seputar daerah itu aja. Jadi mungkin kalau saya kepikiran sekarang, bagaimana caranya untuk nggak kelaparan di rumah, kasih makan anak dengan gampang, bisa untuk siapa aja, lalu target audiensnya, pesan-pesan seputar itulah yang Anda bisa bangun untuk membangun, merubah dari visitor menjadi customer. Semoga Anda dapetin ide dari bagian kedua ini. Yang ketiga, dan ini adalah yang paling penting, Anda sudah punya website, Anda sudah membangun eksistensi Anda udah bikin konten yang Anda bagikan untuk
bagikan untuk pelanggannya Anda atau calon pelanggannya Anda. Yang ketiga adalah yang paling penting, yaitu bisnis Anda harus bisa ditemukan secara online. Karena pada saat kita, siapapun dari kita yang mengikuti webinar ini, di mana kita cari informasi saat ini? Apa yang kita lakukan pada saat kita mau cari satu informasi tambahan? Beberapa saat yang lalu, kita lagi ramai yang namanya adalah sepeda. Oke? Siapa di sini yang ikut tertarik demam sepeda, pengen beli sepeda, pengen cari sepeda? Oke? Pertanyaannya adalah di mana Anda cari informasi mengenai sepeda? Dan karena saya kemarin ikutan, jadi ikutan mau cari tahu nih sepeda dari Brompton sampai Bromknot. Tapi yang saya temukan sangat menarik, yaitu toko sepeda, kebanyakan toko sepeda nggak bisa ditemukan di dunia online. Hanya ada 2 atau 3 toko sepeda yang eksis di dunia online. Mereka yang benar-benar menjual produknya mereka. Banyak toko sepeda yang ada di Instagram, saya ketemuin beberapa Instagram, di marketplace, saya ketemuin di beberapa marketplace. Tapi kalau saya cari informasi lebih detail, lebih lanjut, maka yang membangun trust atau yang membuat pengen beli di tempat tersebut itu cuma beberapa, cuma 2 atau 3 website. Dan itu membuat saya yang, wow, ini bisnisnya atau kesempatan untuk semua bisnis itu masih gede banget. Karena dengan target populasi kita yang sangat besar, beberapa dari kita juga mengakses mencari informasi secara online, menggunakan mesin pencari, kita mau tahu informasi ada tokonya di mana, tempatnya di mana, bener gak sih tempatnya ini bisa untuk beli, nomor teleponnya berapa, dan segala macam, itu masih sedikit banget ditemukan informasinya di dunia online. Dan itu saya di Jakarta, bisa bayangin kalau misalnya di daerah, itu berarti biasanya kompetisinya akan lebih kecil lagi. Dan ini membuat kita punya kesempatan yang sangat besar untuk memasarkan bisnis kita di dunia online. Yang paling penting adalah local business perlu untuk masuk ke dunia online dan ini menjadi sangat-sangat penting. Karena mungkin pelanggannya Anda ada yang cari di daerahnya Anda. Satu hal yang nggak banyak kepikiran sama orang-orang adalah Indonesia ini besar. Oh iya, udah tahu sih Indonesia besar. Indonesia itu 270 juta penduduk. Jakarta sendiri itu ada 11 juta. 11 juta sampai 15 juta. Saya nggak tahu nih sekarang dengan PSBB angkanya jadi berapa. Karena banyak yang pulang kampung. Pulang kampung nggak balik-balik ke Jakarta. Jadi angkanya angkanya lebih sedikit. Tapi dengan keadaan yang ada sekarang, nggak banyak orang yang menyadari bahwa Jakarta itu luas banget. Bahkan kalau kita pikirin, kita bandingkan gitu ya, Jakarta itu jumlah populasinya itu tadi 11 juta. Satu Singapura itu 5 juta. 5 atau 6 juta penduduknya, satu Singapura. Kita cuma di Jakarta doang 11 juta. Jadi ukurannya kita itu 2 kali lipat daripada yang di Singapura. Dan kebiasaannya kita akan berubah dengan sangat drastis karena kita akan mencari sesuatu yang dekat dengan kita. Yang di lokasinya dekat sama kita. Sekarang kalau saya nggak tahu dengan Anda, tapi kalau saya mau cari sesuatu, saya cari yang radiusnya mungkin sekitar 5 km. Kenapa? Soalnya kalau misalnya udah 6 atau 7 km atau 8 km, kirimnya mahal. Nggak bisa langsung kirim. Kalau kirimnya itu bisa jadi puluhan ribu lebih mahal daripada barangnya. Makanan juga sama. Restoran, lokasi yang paling dekat ada yang paling bagus. Kalau bisa tuh yang ongkos kirimnya 3.000, 4.000 gitu kan. Terus yang kasih promo, ya Anda tahu maksudnya saya. Ya itu adalah customer. Customer pengennya itu yang lebih murah, lebih cepat. Dan hal ini membuat opportunity yang sangat besar untuk setiap bisnis. Kita bisa masuk ke local business, areanya kita ada di mana, dan kita yang penting adalah kita bisa ditemukan pada saat orang mencari di daerah-daerah tertentu itu. Jadi nggak perlu kita targetin di Jakarta, targetin ke orang-orang di Bandung. Well, di Jakarta aja orang-orangnya banyak kok, nggak perlu sampai ke Bandung. Tapi salah satu yang paling penting adalah
bisnis Anda harus bisa ditemukan dulu. Pada saat orang mencari sesuatu, bisnis kita keluar. Pada saat orang cari tadi toko sepeda Jakarta Barat, okay? Kalau Anda yang punya toko sepeda, maka Anda mau toko sepeda Anda yang di Jakarta Barat keluar pada saat orang melakukan pencarian. Apapun jenis sepeda yang Anda ingin promosikan. Dengan melakukan ketiga hal ini, bangun eksistensinya secara online, membayarkan konten, dan ditemukan di dunia online, maka bisnis Anda, berapapun besarnya bisnis Anda, seberapa baru bisnisnya Anda bisa accelerate dan Anda bisa berkompetisi dengan sangat baik untuk di market yang ada saat ini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, oke, kalau gitu gimana caranya untuk mulai? Saya mau bagikan pada teman-teman satu roadmap yang saya gunakan untuk memasarkan secara online. Kalau Anda bingung, saya harus mulai dari mana? Anda bisa screenshot bagian ini, Anda bisa take notes, Anda bisa coret-coret di kertasnya Anda tentu saja. Bagaimana caranya kita untuk memulai pemasaran secara online? Kalau tadi yang saya bagikan itu adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Ini ada 9 langkah yang saya bisa bagikan pada Anda. Mulai dari yang A menjadi yang B. Bagaimana caranya kita dari nggak ngerti apa yang harus dilakukan menjadi mempromosikan bisnisnya kita secara online. Langkah-langkahnya ada dibagi menjadi 9 langkah besar, 9 langkah kecil, ada 3 langkah besar, yaitu foundation, funnel, dan floodgates. Floodgates adalah bagaimana kita mendatangkan pengunjung masuk ke dalam bisnisnya kita. Kita menggunakan banyak cara, menggunakan iklan, menggunakan SEO, menggunakan sosial media, dan banyak hal lain untuk datangin pengunjung ke tempatnya kita. Tapi satu hal yang perlu Anda mengerti bahwa langkah tersebut adalah langkah terakhir yang perlu Anda lakukan dalam melakukan promosi secara online. Langkah pertama yang harus Anda ketahui adalah Anda harus mengetahui siapa target audiensnya Anda di dunia online. Siapa yang bakalan menggunakan produk yang Anda jual. Menggunakan bisnis atau jasa yang Anda tawarkan. Dari avatar tersebut, Anda membuat message, pesan yang khusus ditargetkan pada orang-orang tersebut. Setelah itu Anda membuat penawaran untuk mereka. Setelah penawarannya selesai, apa yang bisa Anda tawarkan kepada mereka, baru Anda masuk ke bangun funnel atau bangun satu perjalanan menggunakan websitenya Anda untuk attract mereka, untuk mereka tertarik dengan bisnisnya Anda, untuk meng-engage mereka, dan akhirnya meng-convert mereka menjadi pelanggan. Baru setelah itu Anda memikirkan bagaimana caranya untuk menarik orang-orang tersebut, menarik yang sesuai dengan avatarnya Anda, untuk masuk ke dalam websitenya Anda. Anda bisa menggunakan strategi SEO, social media, dan retargeting roadmap. Ini adalah beberapa step yang bisa Anda gunakan, yang bisa Anda lakukan untuk memasarkan bisnisnya Anda. Semoga Anda belajar sesuatu dalam 50 menit terakhir. Kalau Anda ingin follow saya di Instagram, bisa follow saya di Ryan.Christo. Anda bisa dapatkan informasi-informasi. Saya bagikan beberapa tips and tricks mengenai digital marketing di Instagram account-nya saya. Oke. Itu adalah materi yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Kita akan masuk ke Q&A. Apakah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat? Saya akan kembalikan dulu ke Lintang. Oke. Terima kasih Pak Ryan untuk materi yang dibawakan mengenai cara jualan online bisnis untuk bisnis baru. Semoga materi yang dibawakan oleh Pak Ryan bermanfaat ya untuk teman-teman, dan materi yang dibawakan oleh Pak Ryan masuk ya, maksud saya dimengerti oleh teman-teman yang udah hadir di sini. Nah, namun sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau minta tolong teman-teman sebentar untuk mengisi feedback form dari Dewaweb. Sebentar ya. Bagi teman-teman udah hari ini dan tertarik untuk membuat website, kebetulan banget kita dari Dewaweb sedang ada promo. Jadi dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah, teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25%. Dan bagi teman-teman yang sudah punya provider di hosting lain, kalian bisa melakukan migrasi ke Dewaweb dan teman-teman akan mendapatkan cashback lagi sebesar 30%. Nah, di semua paket hosting Dewaweb, kalian sudah bisa mendapatkan free domain dan juga SSL. Nah, ini
paket-paket yang belum keluar ya. Nah, ini paket-paket yang teman-teman bisa pilih. Jadi kita ada dari paket Scout, Hunter, Warrior, Guardian, dan sampai dedicated cloud server. Nah, di semua paket hosting ini, kalian sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di layar teman-teman. Contohnya seperti free lifetime domain, free migration service, automatic cloud backup, dan yang paling penting, kita sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas internasional untuk manajemen sekuritas informasi. Selain itu, kita juga sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau migrasi hosting, bisa banget migrasi ke Dewa Web. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya lebih lanjut, kalian bisa langsung ke dewaweb.com, nanti ada ninja support kita yang bisa menjawab chat kalian jam berapapun, hari apapun. Jadi tinggal kunjungi aja ya Kak di dewaweb.com untuk informasi lebih lanjut mengenai hosting di Dewa Web. Nah, mungkin itu cukup dari aku mengenai Dewa Web, sedikit mengenai Dewa Web. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Aku akan pilih pertanyaan dari box Q&A. Bagi teman-teman yang belum tulis pertanyaan, masih bisa ya teman-teman untuk tulis pertanyaan. Nanti akan aku pilih juga untuk ditanyakan ke Pak Ryan. Oke, kita mulai sesi Q&A-nya. Screen sharing sebentar ya Pak. Oke, untuk pertanyaannya dari Kak Junior Agus, nih Pak Ryan. Untuk pemain baru, apakah worth untuk terjun langsung membuat website? Karena sepertinya pengguna sosmed lebih banyak daripada website pribadi. Yes, itu adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyain dan itu jadi skeptical untuk beberapa bisnis yang mau bikin website yang bikin website itu nggak ada yang kunjungin, jadi cost doang dan seterusnya. Tapi jawabannya sama seperti yang tadi saya bagikan. Kita punya website adalah untuk membangun eksistensinya kita di dunia online. Jadi orang begitu mereka mau tahu lebih lanjut siapa kita bisa dipercaya atau enggak, mereka bisa buka langsung di dunia online. Dan saat ini kita akan masuk ke shifting ke arah yang baru. Shifting yang barunya seperti apa? Kalau misalnya kita jualan kayak kita menggunakan sosial media atau menggunakan marketplace misalnya ya, pernah nggak sih yang jualan di sini yang udah jualan terus pertanyaannya itu sama? Pertanyaannya adalah harganya berapa? Barangnya ada nggak sis? Barangnya ada nggak Gan? Kan itu ditanyain terus tuh yang ini padahal barangnya udah ada, udah kasih tahu, lalu harganya juga udah kasih tahu, tapi masih nanya, waduh itu kenapa? Nah itu adalah masa-masa dari marketnya kita yang ada sebelumnya, oke? Sebelumnya karena mereka nggak trust dengan pelanggannya, nggak trust dengan bisnisnya, nggak trust dengan websitenya, jadi mereka perlu melakukan pertanyaan kembali. Nah sekarang dengan keadaan kita yang ada saat ini, bisnis yang melakukan hal tersebut mengalami tantangan. Jadi saya kenal beberapa bisnis yang karena semuanya lewat online, apa yang terjadi? Semua kontaknya menggunakan WhatsApp. Yang terjadi adalah mereka sibuk seharian ngejawabin WhatsApp. Pertanyaannya sama-sama aja. Pertanyaannya adalah harganya berapa, ada barangnya atau enggak. Pertanyaannya berapa, harganya berapa, barangnya ada atau enggak. Dan kalau saya ngelihat dari trennya, semua akan mulai shifting nih. Mereka yang punya website, mereka yang bisa kasih trust lebih tinggi, mereka akan bisa beli lebih mudah. Oh iya, sama si ini dia pasti bisa kirim, pasti dia punya barangnya, pasti dia barangnya bagus dan kualitasnya bagus. Okay? Jadi mereka lebih melihat dari sisi trust sebuah bisnis. Nah, kalau itu yang udah kejadian, maka website akan jadi satu elemen penting dalam bisnisnya kita. Walaupun sama-sama mungkin dari kita bikin websitenya sederhana,
untuk bangun e-commerce nggak semudah yang kita bayangkan. Saya kasih tahu buat yang baru mau bikin e-commerce, bikin WooCommerce gampang, tapi nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin lebih gampang untuk masuk ke marketplace, masuk ke yang hijau atau yang merah misalnya, atau yang orange. Nah, tapi dari website kita refer ke tempat mereka di sana karena banyak keuntungan juga yang bisa kita dapetin. Tapi untuk masalah trust, suka nggak suka, mau nggak mau, kita punya website kita untuk ngebangun trust-nya kita. Dan jangan khawatir dengan jumlah pengunjungnya, karena 99,99% dari kita yang punya website pasti mendapatkan traffic yang sangat sedikit di dalam website kita. Tapi kita bangun website bukan untuk promosi pada saat awal. Tentu saja kalau bisa melakukan promosi lebih bagus, tapi goals pertamanya adalah untuk bangun trust dari pelanggan-pelanggan kita. Ya. Betul. Oke. Semoga terjawab ya Kak Yunia Ragus untuk pertanyaannya. Kemudian dari Kak Kosyono, bagaimana cara membagikan konten secara online? Apakah melalui sosmed lalu diarahkan ke website atau langsung di website saja dan konten diisi setiap hari secara konsisten? Membagikan konten secara online. Wow. Cara membagikan konten secara online tergantung dari masing-masing bisnis kita. Kita bisa pakai sosial media, ada satu yang perlu kita gunakan untuk membagikan konten kita. Goals-nya itu satu. Goals-nya adalah untuk orang tahu bahwa kita ada. Kita eksis. Goals-nya kita bikin konten adalah untuk bikin orang itu aware bahwa kita itu ada, dan kalau mereka butuh sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya kita, mereka ingatnya kita, jangan ingat kompetitor kita. Ya kan? Kalau kita Dewa Web, kalau misalnya orang pilih hosting, ingatnya adalah ke Dewa Web. Itu adalah top of mind yang mau dibangun sama tim dari Dewa Web. Bener kan? Nah, gimana caranya kita promosiin kontennya kita? Ya, semua sosial media kita harus share. Tentu saja sosial medianya kontennya disesuaikan. Kayak misalnya Instagram. Instagram bentuk kontennya adalah square. Square bisa carousel, bisa video. Video itu 60 detik. Untuk di stories itu 15 detik. Ya kita harus bikin konten yang sesuai dengan platform masing-masing. Dari konten-konten yang kita bangun, goals-nya apa? Goals-nya adalah, balik lagi, kita arahin mereka ke tempat di mana mereka bisa beli produknya kita, atau mereka bisa pesan produknya kita. Apapun platform yang kita mau gunakan, ke marketplace, ke sosial media yang lain. Ada beberapa banyak yang menggunakan cara mereka pindahin misalnya dari LinkedIn ke Instagram. Untuk tertarik mau tahu informasi lebih lanjut mengenai produk kita, masuk ke Instagramnya kita. Padahal postnya di LinkedIn dan seterusnya. Jadi kita gunakan semua channel yang ada, sesuaikan dengan karakteristik dari setiap channel. Jadi kayak tadi kan Instagram itu video. Mau bikin IGTV-nya itu vertikal, jangan horizontal. Tapi di saat yang sama kita mau bikin untuk di YouTube, maka kita bikin yang horizontal, jangan vertikal untuk di YouTube, misalnya seperti itu. Dan kita ikutin siapa target audiens yang kita mau capai di sosial media itu. Semakin banyak, semakin bagus. Yang penting adalah konsistensi. Berarti kalau misalkan untuk pertanyaan ini lebih lihatnya main website, main media yang kita gunakan mungkin ya Pak. Jadi misalkan kita menggunakan cenderung traffic website misalnya lebih tinggi. Nah, misalkan dari website bisa diarahkan ke Instagram misalkan untuk lihat katalog-katalog lebih lanjut dan sebagainya gitu ya Pak. Dan pada akhirnya kita mau semuanya saling mendukung. Jadi Instagram dukung ke Facebook, Facebook dukung ke WhatsApp, WhatsApp dukung ke email, email dukung ke website dan seterusnya. Kita mau menjadi satu kesatuan, satu strategi sendiri. Dan goals akhirnya adalah kita mau orang masuk ke website kita secara langsung. Itu adalah goals akhirnya kita. Karena tools lain atau misalnya sosial media lain
kita kan cuma numpang. Tadi saya sempat mention bagaimana kita itu cuma ngikutin dari tempatnya mereka. Pada saat akhirnya kita mau orang itu langsung masuk tempatnya kita secara langsung. Kayak contohnya yang sekarang di dunia e-commerce paling besar adalah Amazon.com. Apakah orang masuk ke Amazon.com untuk beli barang dengan ketik dulu di Google cari Amazon? Enggak. Jawabannya adalah udah enggak. Mungkin dulu iya. Pas pertama kali Amazon ngejalanin, mereka pakai Google sebagai mesin mencari untuk orang cari produk apa, ketemunya Amazon. Orang cari apa, ketemunya Amazon. Tapi untuk sekarang, kalau orang mau belanja barang, mereka nggak cari lagi di Google, tapi mereka langsung masuk ke Amazon, mereka cari produk-produknya mereka. Dan itu adalah ultimate goals-nya dari setiap bisnis. Sama lah, marketplace di Indonesia juga sama. Masing-masing dari kita punya preference tersendiri. Kalau mau beli popok misalnya, kita tuh belinya kemana? Apakah masih ada yang cari di Google? Jawabannya adalah sedikit banget, kecuali produknya bagus. Tapi yang kita lakukan adalah kita langsung masuk ke toko e-commerce yang kita suka beli, kita suka belanja. Ke yang orange lah, ke yang biru lah, ke yang hijau, terserah deh yang mana. Gitu. Nah, tapi goals-nya kita adalah kita pakai social media untuk leverage, tapi goals akhirnya dari setiap bisnis adalah orang masuk langsung ke website kita, nggak pakai media-media yang lain. Dan itu adalah keuntungan kita yang paling besar kalau kita bisa sampai ke level itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Kosyono untuk pertanyaannya. Kemudian dari Kak Meranti Hasbiran mengenai konten nih, gimana cara membuat konten gimana cara kita membedakan saat membuat konten nih, saat membangun awareness dan juga engagement. Gimana cara membedakan konten pada saat membangun awareness? Gimana cara kita membedakan saat membuat konten, ini awareness loh dan ini untuk engagement. Mungkin ke sales kali ya, bukan ke awareness dan engagement sebenarnya kurang lebih kayaknya hampir sama ya. Kalau saya baca dari pertanyaannya, pada saat kita bikin kontennya kita memang pada saat kita bikin konten kita harus tahu tujuannya kita bikin konten itu apa. Ada yang bikin konten untuk bangun awareness doang, ada yang bangun untuk engagement, ada yang untuk selling. Mungkin itu. Nah, gimana caranya bedain antara mereka yang bangun awareness dan bangun engagement? Sarannya saya adalah balik lagi ke siapa yang bakalan mengkonsumsi kontennya kita. Nah, kebanyakan orang di Indonesia beberapa ngajarin bikin konten yang viral aja supaya aware kemana-mana, supaya orang bisa tahu produknya kita itu bagus. Dan terkadang cara yang dipakai adalah membuat benar-benar konten yang untuk awareness, for the sake of awareness, for the sake of follower. Ya kan? Apakah cara itu bisa digunakan atau enggak? Saya kalau dari sisinya perspektifnya saya nggak melakukan hal tersebut. Contohnya kita bahas si Dewa Web deh. Dewa Web kan kita ngomongin tentang digital marketing, tentang teknologi, ya kan? Tapi kita tahu bahwa untuk teknologi ataupun untuk digital marketing, target audiensnya kita itu nggak bisa dapetin kayak Atta Halilintar kontennya. Iya, betul. Ya kan? Nah, for the sake of awareness, apakah Dewa Web bakalan bikin konten-konten kayak Atta Halilintar? Enggak. Misalnya. Saya nggak bilang Atta Halilintar itu jelek. Enggak, dia bagus. He is a good content creator. Ya kan? Dan target audiensnya dia terbukti banyak banget. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan membangun awareness dengan cara-cara yang sama seperti itu? Apakah bikin kayak TikTok, video-video untuk bangun awareness dan seterusnya? Jawabannya adalah kalau dari perspektifnya saya nggak akan melakukan hal tersebut, tapi saya akan targetin ke bangun awareness yang sesuai dengan core-nya saya. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu tahu dulu siapa target audiensnya siapa target audiensnya kita, siapa target audiensnya Dewa Web. Target audiensnya adalah A, B, C, D, E. Nah, dengan begitu kita bikin konten untuk nargetin ke orang-orang tersebut tanpa membebani dengan entertainment, karena jenis-jenis konten seperti itu dampaknya di jangka panjang akan membebani brandnya kita. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten yang untuk awareness ataupun untuk engagement,
sebelum bikin konten-kontennya itu, langkah pertamanya adalah kita harus tahu dulu siapa yang bakal jadi target audiensnya kita. Nah, karena tadi kontennya banyak banget di dunia ini, sekarang setiap jam ada konten baru, webinar baru, gambar baru, video baru di-upload. Jadi kita harus berkompetisi dengan orang-orang yang tepat. Gitu. Semoga terjawab ya Kak untuk pertanyaannya. Kemudian ini dari Kak Johan C. Nah, yang tadi kan kita udah bahas konten. Nah, mungkin Pak Ryan boleh kasih tahu contoh konten yang dari prosesnya dari tahapan foundation, funnel, floodgates, dan... Ya, oke. Ini adalah dikasih tahu usahanya distributor makanan ringan yang banyak persaingannya di online shop. Gimana caranya supaya kita bisa bikin konten yang targeted? Langkah pertamanya adalah kita dari makanan ringan yang kita mau promosikan. Kalau di level foundation, level foundation kita harus tahu dulu siapa yang bakal mengkonsumsi makanan ringannya kita. Jawabannya nggak bisa semua orang. Jawabannya harus spesifik. Artinya, targetinnya kita adalah distributor makanan ringan untuk di rumah yang sehat untuk anak. Jadi targeted audience-nya, avatarnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya anak umur 3-5 tahun misalnya. Nah, itu adalah foundation-nya kita. Sehingga konten yang kita bangun, konten yang kita bikin adalah untuk ibu-ibu tersebut. Jadi gambar promosi yang kita bikin itu adalah yang bakal menarik untuk ibu-ibu. Jadi jangan pakai gambar target ini kita untuk ibu-ibu punya anak umur 3-5, pakai gambarnya mahasiswa misalnya. Ya nggak sesuai target audiensnya. Pakailah gambar anak-anak yang lagi makan sehat, makanan sehat atau makanan ringannya kita. Kalau kita targetinnya untuk distributor makan ringannya itu adalah untuk orang-orang mahasiswa, maka gambarnya akan beda. Jadi itu kita harus tahu dulu secara konsep siapa target audiensnya kita. Baru setelah itu kita bikin, kalau ibu-ibu ini mau beli makanan ringannya kita, gimana cara proses untuk beli makanan ringannya kita. Nah di sini masuk ke propertinya kita, propsnya. Apakah kita mau pakai website untuk berjualan, atau kita mau pakai marketplace, atau kita mau pakai WhatsApp, atau pakai apa? Gunakanlah funnel atau perjalanan untuk dari nggak tahu siapa kita sampai akhirnya mereka beli yang sesuai dengan target audiens kita. Jadi yang itu adalah harus riset sendiri bagaimana caranya mereka belanja, mereka pakai apa sih, mereka pakai komunikasinya pakai WhatsApp kah, atau pakai Line, atau pakai apa. Nah, baru setelah itu, setelah kita punya, target audiensnya kita adalah ibu-ibu punya anak umur 3-5, mereka biasa belanjanya itu menggunakan website, atau menggunakan WhatsApp, atau menggunakan Line, baru kita masuk ke floodgates. Floodgates adalah bagaimana kita menargetkan pada ibu-ibu ini, pada orang-orang ini. Konten apa yang bisa mereka konsumsi, apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang mereka hadapi, dan seterusnya. Nah, itu adalah caranya kita untuk bangun campaign-nya kita di dunia online. Oke. Terima kasih Pak Ryan. Semoga terjawab Kak Johan untuk pertanyaannya. Kemudian membahas mengenai target, ada dari Kak Yakob Merlin dari Bali. Bagaimana cara memilih target audiens yang tepat? Bagaimana memilih target audiens yang tepat? Andaikan saya punya jawaban untuk semuanya. Mungkin tips-tips mencari target audiensnya itu gimana research-nya, Pak? Tips pertama adalah kita bisa ngebayangin siapa target audiensnya kita. Itu paling gampang. Kalau bisnis kita baru, maka kita cuma ngebayangin doang. Aduh, kira-kira yang bakal beli produknya saya itu siapa ya? Kira-kira mereka itu ada di mana lokasinya? Umur berapa? Masalah apa yang mereka hadapi? Kenapa mereka membutuhkan produknya saya? Itu adalah langkah pertama yang paling gampang. Semua orang bisa ngejalanin. Semua orang tahu mereka bikin produknya ini untuk siapa. Langkah kedua yang lebih bagus adalah kalau kita udah punya database-nya kita. Udah punya pelanggan yang udah beli produknya kita. Nah, kita bisa kumpulin tuh siapa mereka, hobinya mereka apa,
kenapa mereka beli produknya kita. Apalagi yang belinya berkali-kali, maka kita tanya mereka, kenapa mereka akhirnya beli di tempat kita berkali-kali. Kayak tadi di Dewa Talks ada kasih tahu, udah ikutin Dewa Talks berapa kali. Wow, ada yang 5 kali lebih, ada yang 4 kali. Banyak yang berkali-kali ikutin Dewa Talks. Artinya adalah ini ada target audiensnya nih. Ini orang-orang yang ngisi 5 kali lebih. Berarti ini kenapa mereka mau datang lagi dan lagi untuk konsumsi konten-konten dari Dewa Talks. Nah, seperti itu. Jadi, dengan begitu kita tahu siapa target audiensnya kita. Nggak ada yang cari main gampang, tapi satu hal yang perlu kita mengerti bahwa saat ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Karena untuk mencari target audiensnya kita, ini udah dilakukan oleh banyak perusahaan besar, jauh lebih besar daripada yang ada dari sebelumnya gitu ya. Mereka bisnis-bisnis yang besar ini mereka tahu bahwa mengetahui target audience adalah langkah penting sebelum mereka mempromosikan produknya mereka. Makanya mereka punya tim market research, mereka outsource market research untuk melakukan hal tersebut. Sekarang kita lebih mudah. Jadi kita semua dari kita bisa riset dengan gampang banget nih, tinggal cari database-nya kita, lihat LinkedIn-nya mereka, dan seterusnya untuk dapetin target audience kita. Jadi nggak ada cara yang gampang, tapi sekarang lebih gampang. Oke. Semoga terjawab ya, Kak. Siapa tadi ya? Kak Yakob dari Bali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Albert Rich. Bagaimana cara push website tentang seputar pendidikan? Wow, that's good. Gimana caranya push website tentang seputar pendidikan? Kasih informasi tentang pendidikan. Apalagi di saat sekarang, anak-anak sekarang kayaknya enak banget ya. Bukannya enak banget sih. Mereka butuh mudah banget untuk mencari informasi. Dan salah satunya cara untuk push seputar pendidikan adalah kasih konten mengenai pendidikan itu sendiri. Jadi kalau misalnya mereka cari sesuatu di Google misalnya, perkalian, bagaimana cara perkalian? Ya kita mau untuk website kita muncul di halaman pertama. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus bikin konten tentang perkalian. Dan nggak ada cara gampang selain membuat konten itu sendiri. Jadi jangan berharap bahwa kita mau push tentang cara perkalian, tapi kita nggak punya konten tentang cara perkalian. Yang nggak bisa, kita harus bikin kontennya dulu, lalu kita bisa menggunakan strategi SEO, search engine optimization, untuk konten kita ditemukan di dunia online. Dan itu dilakukan di semua media, bukan cuma di search engine, tapi bisa juga di sosial media, bisa juga di YouTube, dan seterusnya. Oke, semoga tercapai Kak Albert. Jangan lupa buat kontennya untuk pendidikan. Nah, kemudian dari Kak William nih, ngomongin tadi SEO-nya. Pak, ada strategi nggak buat optimasi funnel dan SEO-nya? Terima kasih. Strategi buat optimasi funnel dan SEO. Funnel dan SEO adalah dua strategi yang berbeda. Jadi untuk SEO kita menggunakan keywords yang kita pilih, yang kita research untuk meningkatin conversion kita. Funnel di sisi lain adalah gimana caranya supaya orang masuk ke dalam funnelnya kita dan akhirnya mereka bisa membeli produknya kita. Strateginya ini panjang kayak lebar nih kalau saya jawab. Yang pertama adalah untuk SEO sendiri, tadi saya bilang menggunakan keyword research. Okay? Keyword research adalah bagian yang penting dari SEO untuk kita mengoptimasi website kita. Karena keyword research, kita salah pilih strategi untuk keyword research, hasilnya bisa berbeda. Kita bisa pilih strategi yang tepat, maka hasilnya akan berkali-kali lipat. Oke, jadi fokus di situ. Untuk funnel sendiri, buat perjalanan yang lebih gampang untuk audiensnya kita. Dan mereka kenal produknya kita sampai akhirnya mereka bisa membeli. Sebisa mungkin dibuat mudah. Jadi nggak perlu nggak bertele-tele,
kalau mau belanja itu gimana cara belanjanya dengan gampang, pembayarannya metodenya seperti apa dan seterusnya. Jadi itu adalah caranya kita untuk melakukan optimasi. Tentu saja selain dari konten, bagaimana kita bikin title, bagaimana kita bikin penawaran dan seterusnya. Oke. Terima kasih Pak Ryan untuk jawabannya. Kemudian dari Kak Paulus, dan tadi ada juga dari Kak siapa ya tadi ngomongin tentang startup. Jadi satu pertanyaannya itu dia merupakan perusahaan startup. Nah, lebih baik websitenya dibuat pertama kali itu tentang company profile-nya atau langsung mengenai produk yang dia jual. Dan ini pertanyaan keduanya, kalau misalkan dia sebagai reseller, bukan produk sendiri, apakah worth it untuk memiliki website sendiri? Mungkin lebih kayak bisnis-bisnis apa yang worth it untuk, bukan worth it sih, yang sebaiknya memiliki website pribadi. Pak. Semua bisnis butuh website pribadi. Saya nggak bisa emphasize lebih penting gimana caranya untuk bikin website untuk website pribadi. Tapi apapun jenis produknya, kayak misalnya tadi saya reseller produk, atau saya startup, bisnis startup, perlu nggak untuk bikin website dan isinya apa, kontennya apa? Well, kontennya adalah siapa yang ingin Anda miliki sebagai customer-nya Anda. Bikin konten buat mereka. Jadi kalau misalnya tadi yang reseller, pertanyaannya adalah apakah Anda akan terus-terusan jadi reseller dari produk tersebut atau bisnisnya akan berkembang. Kalau misalnya produknya hanya dia aja, berarti ya memang terkadang kita nggak perlu bikin websitenya. Terkadang. Tapi kalau Anda ingin bisnisnya grow, pengen jadi besar bisnisnya, perusahaannya pengen berkembang, penjualannya lebih banyak, produknya lebih banyak, maka Anda harus punya website. Kenapa? Karena dengan website kita kita punya website, orang yang tadinya beli produknya kita cuma satu, sekarang dia lihat, oh kita ternyata punya produk A, B, C, D, E ya. Oh ternyata kita bisa beli langsung tanpa kita udah punya penjelasan produk A bisa digabungkan dengan produk B atau produk C dan seterusnya. Untuk startup juga sama. Pada saat apalagi startup, saya definisikan dulu ya. Startupnya ini mungkin perusahaan teknologi yang baru berkembang dan ingin mendapatkan pendanaan misalnya. Maka salah satunya cara adalah harus punya website terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu bangun trust, dan yang biasanya memberikan pendanaan, mereka juga akan melihat perusahaan ini apa sih, siapa mereka benar nggak untuk ngembangin dari bisnisnya. Mereka melakukan proper marketing atau enggak. Atau mereka nggak ngeliatin hal tersebut. Jawabannya biasanya mereka akan ngeliatin semua aspek yang kita punya, properti yang kita punya, untuk akhirnya startup tersebut bisa mendapatkan pendanaan misalnya. Jadi website adalah emas, harus, wajib, mesti, kudu untuk dimiliki untuk setiap bisnis. Ya. Berarti kalau misal untuk startup seperti itu, lebih baik untuk konten website-nya itu benar-benar komplit untuk informasi dari company profile sampai produk-produk yang mereka punya ya. Dimaksimalkan. Ya. Jadi satu, saya bilangnya itu kita cater kedua target audiens yang berbeda. Yang satu adalah untuk pendanaan, untuk mereka yang mereka cari investor, mereka cari apa. Dan satu lagi adalah untuk customer, calon pelanggan. Konten-konten yang diberikan untuk calon pelanggannya mereka. Apa yang bisa membantu pelanggannya mereka, kenapa mereka perlu masuk, dan seterusnya. Oke. Berarti ini juga menyangkut konten, jadi sekalian ya Pak Ryan. Nah, jadi dari Kalmondia Iput ini nanya, jadi kalau misalkan pembuatan konten itu, kan misalkan di sebuah perusahaan dia ada jasa dan juga produknya nih. Jadi lebih baik digabung atau kita buatnya dipisah, Pak? Konten untuk kontennya, jasa? Jadi misalkan di Dewa Web ada servis membuat website misalkan, dan juga produk jualan domain dan hosting. Nah, itu lebih baik kontennya digabung jadi satu dalam sebuah website atau kita pisah-pisahkan? Tergantung siapa yang bakal mengkonsumsi kontennya kita. Karena kalau misalnya kayak tadi Dewa Web gitu ya, Dewa Web punya konten untuk jasanya, untuk
produk ataupun jasa misalnya. Konten yang kita bikin, kita nggak bisa targetin untuk semua orang. Jadi sebelum kita bikin konten, kita harus tahu dulu siapa yang bakalan mengkonsumsi kontennya kita. Dan yang mereka butuhkan apa. Nah, kita sesuaikan dengan solusi yang mereka butuhkan. Kayak misalnya, security, website security misalnya. Okay? Maka kalau kita bikin konten untuk website security, kita cari tahu siapa yang bakalan mengkonsumsi website security tersebut dan produk apa atau jasa apa yang kita bisa tawarkan pada orang tersebut. Jawabannya adalah produk yang kita tawarkan adalah tentang website security. Jangan tawarin mereka tentang hosting atau tentang VPS. Karena mereka lagi butuhnya adalah security, website security. Nah, jadi kita bikin konten, selalu kita targetin ke satu target audiens tertentu, atau satu avatar tertentu, dan solusi yang kita bisa berikan pada mereka itu ya sesuai dengan apa yang mereka cari. Oke. Jadi setiap konten yang dibuat itu balik lagi ke siapa target yang mau kita tuju. Okay. Yes. Nah. Jadi mengetahui siapa target audiensnya kita itu paling penting dibandingkan dengan strategi yang lain. Karena dengan kita tahu orang yang tepat, maka target audiensnya yang kita bikin, effort yang kita bikin akan lebih kecil. Kan kayak tadi misalnya targetinnya ke mereka yang concern dengan website security, ya yang cari tentang website security di Indonesia mungkin nggak gitu banyak. Tapi kalau yang nggak banyak ini menemukan website kita, maka kemungkinan mereka bisa menjadi pelanggan kita dengan lebih gampang. Karena kontennya udah spesifik juga dengan target awal kita ya. Jadi yes. Mungkin kalau konten umum itu lebih ke untuk awareness ya Pak Ryan ya? Konten umum seberapa umum juga kita nggak bisa nentuin. Saya nggak pernah bisa nentuin apa konten yang benar-benar konten umum. Dan terutama konten umum yang bisa menghasilkan atau sesuai dengan target audiensnya kita. Ya itu adalah yang paling sulit. Kalau kita bisa nemuin konten-konten seperti itu, it's very good. Tapi kalau enggak, jangan berkecil hati karena it's konten, ya kan? Kayak saya kepikiran si panda bersin gitu. Pernah lihat kan video panda bersin? Kan? Nah, itu viral banget panda bersin. Tapi gimana caranya menghubungkan antara panda bersin dengan website-nya kita atau dengan bisnisnya kita? Dan apakah kalau misalnya kayak Dewa Web tiba-tiba post panda bersin di Instagram misalnya. Nah, apakah akan jadi viral? Mungkin jadi viral, mungkin yang lihat banyak. Terus yang lihat ini ya udah cuma ngelihat jadi banyak, oh produknya kita jadi viral, tapi ya udah rame aja. Tapi yang beli ya yang nonton panda bersin ya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada remaja yang lagi cari hiburan dan seterusnya. Akhirnya kan kalau Dewa tahu bahwa resource dari satu komputer atau satu hosting itu kan mahal. Kan? Yeah. Kalau yang datang banyak tapi nggak ada yang beli, ya jadi cost doang buat kita. Iya, buat cost. Istilahnya. Oke. Terima kasih Pak Ryan. Mungkin itu cukup untuk sesi Q&A-nya. Dari Pak Ryan mungkin ada pertanyaan yang mau ingin jawab dari box-nya? Dari pertanyaan? Belum sih. Saya mungkin boleh, saya kasih tahu, saya informasiin satu acara yang saya punya. Boleh Pak Ryan. Boleh ya, saya. Boleh banget. Untuk teman-teman yang punya informasi, bukan informasi, yang mau tahu apa yang bisa dilakukan berikutnya, saya ada satu free webinar. Kalau mau belajar bagaimana meningkatkan penjualan bisnis secara online menggunakan search engine optimization. Jadi secara lebih spesifik, gimana kita menggunakan SEO untuk meningkatkan bisnisnya kita. Saya bikin webinarnya tanggal 25 Juni jam 2 siang. Pendaftarannya itu saya akan kasih di kolom chat untuk bisa daftar ke free webinarnya. Ya Pak, mungkin linknya bisa langsung taruh di grup, di chat aja. Ya, jadi untuk yang mau ikut bisa ke get.tofinstitute.com. Itu aja sih dari saya. Oke. Pak Ryan, ini tadi juga ada yang nanya nih Instagramnya tadi apa? Instagramnya di ryan.christo. Di
Ryan@ryan.christo ya teman-teman tadi yang nanya Instagram Pak Ryan. Nah, mungkin itu untuk sesi Q&A-nya. Maaf bagi teman-teman yang belum sempat kejawab pertanyaannya. Mungkin di next atau di live webinar nanti di Pak Ryan bisa dijawab nih bagi teman-teman yang penasaran sama pertanyaannya belum dijawab. Nah, ini aku juga mau kasih tahu untuk webinar selanjutnya. Kita ada lagi webinar di 29 Juni 2020. Nah, kita akan menghadirkan Pak Ansari Kadir, CMO dari PT GK Hebat, co-founder Sang Pisang dan Ternak Kopi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai mengembangkan bisnis di bidang food and beverage, bisa langsung daftar di dewatalks.com. Kemudian, bagi teman-teman yang tertarik dengan Dewa Talks, kalian bisa mengikuti kami di dewatalks.com dan juga Instagram kami di @dewatalksofficial untuk melihat jadwal-jadwal webinar selanjutnya atau melihat tayangan ulang dari webinar-webinar sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian mau belajar lagi atau mau melihat tutorial-tutorial, Dewa Web juga punya konten-konten tersebut. Kalian tinggal kunjungi aja youtube.com/dewaweb. Kemudian, ini kita juga punya grup di WhatsApp dan Telegram untuk informasi-informasi mengenai webinar dan update-updatean terbaru mengenai webinar. Kalian bisa langsung scan aja. Ada WhatsApp dan juga Telegram ya teman-teman. Dan dari rekan Dewa juga udah share linknya di chat. Nah, mungkin dari Pak Ryan mau share mengenai TofiDev atau misalkan ada teman-teman yang tertarik mengenai TofiDev atau mau belajar lebih lagi mengenai SEO mungkin Pak Ryan. Untuk yang mau tertarik bisa follow kita di TofiDev @tofidev di Instagram, buka website kita tofidev.com, atau untuk yang mau tertarik belajar lebih lanjut mengenai SEO bisa ikutin webinar di hari Kamis. Linknya ada di get.tofinstitute.com. Itu aja dari saya. Pak Ryan mungkin boleh di-share lagi untuk link daftar webinar Pak Ryan. Oke. Nanti aku juga bantu share di grup kami. Oke, ini ya teman-teman bagi yang mau belajar lebih lanjut lagi, cara jualan online, bisa ikut webinar dari Pak Ryan di hari Kamis, nanti jam 2 ya teman-teman. Nah, mungkin itu sekian dari webinar untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Ryan untuk waktunya dan kesediaannya untuk mengisi webinar kami mengenai jualan online. Terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Terima kasih Pak Ryan, terima kasih teman-teman udah hadir hari ini di webinar dengan Pak Ryan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa langsung teman-teman terapkan untuk bisnis teman-teman. Mohon maaf apabila aku ada salah kata dan perbuatan webinar ini. Terima kasih Pak Ryan untuk waktunya. Selamat siang semuanya. Stay safe, stay healthy. Dan semoga kalian bisa sukses online. Dadah semuanya. Terima kasih Pak Ryan. Cari hosting yang aman, Dewa Web.